Om Swastiastu. Selamat pagi, Ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman saya. Saya mewakili kelompok C yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Maderai Kusumorania Putri, dan 2 teman saya, Hilgrenium Galai dan juga Maria Yosefina Nagur. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang pertumbuhan tulang. Perkembangan tulang mencakup juga pertumbuhan tulang, di mana pertumbuhan tulang ini diawali dengan penggantian jaringan sebelumnya. Jaringan mesenkim yang akan digantikan oleh jaringan tulang muda atau disebut juga sebagai jaringan kartilago. Kemudian jaringan kartilago ini akan digantikan oleh jaringan tulang dewasa. Pada embrio, osteogenesis atau pembentukan tulang dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama osteogenesis desmalis dan yang kedua osteogenesis enchondralis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai osteogenesis desmalis. Osteogenesis desmalis sering juga disebut sebagai osteogenesis intramembranosa. Seperti namanya, yaitu intramembran, di mana proses penulangan ini terjadi di dalam membran jaringan tulang. Setelah itu, tulang yang terbentuk dinamakan dengan tulang desmal. Umumnya tulang desmal ini terdapat pada tulang atap tengkorak. Mula-mula, jaringan mesenkim mengalami kondensasi dan menjadi jaringan pengikat. Yang jaringan pengikat ini banyak terdapat pembuluh darah. Jaringan mesenkim tersebut saling berhubungan, di mana terdapat tonjolan-tonjolan yang menghubungkan antar jaringan mesenkim. Dalam substansi dasar terdapat serabut-serabut kolagen yang terpendam pada substansi dasar yang sangat padat dan juga kuat. Pembentukan tulang selanjutnya yaitu osteogenesis enchondralis. Osteogenesis enchondralis, di mana penulangan ini ditandai dengan membesarnya kondrosit di antara 2 diapisis yang selanjutnya akan membentuk tulang. Baik, materi yang akan saya bahas berikutnya yaitu pertumbuhan memanjang pada tulang pipa. Setelah mengalami pertumbuhan tulang pada pemusatan tulang sekunder, yaitu pada diapisis dan pada epifisis maksud saya, maka akan terdapat sisa-sisa sel kondrosit di antara diapisis dan juga epifisis. Discus epiphysalis. Discus epiphysalis merupakan jaringan kartilago atau jaringan tulang muda yang pada umumnya ditemukan pada anak kecil. Nah, pada orang dewasa, discus epiphysalis ini akan menipis dan bahkan hilang. Itu merupakan penyebab dari mengapa orang dewasa tidak dapat tumbuh tinggi kembali. Selanjutnya yaitu materi tentang pembesaran diameter pada tulang pipa. Tulang pipa selain bertambah panjang juga diameternya semakin membesar, di mana pemanjangan pada tulang pipa itu disebabkan oleh discus epiphysalis, sementara pelebaran diameter pada tulang pipa ini dipengaruhi oleh perisodium. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai perubahan struktur pada jaringan tulang. Setelah jaringan tulang atau tulang mengalami proses penulangan primer, maka tulang tersebut tidak elastis lagi, di mana tulang akan mengalami pertumbuhan atau perkembangan, melainkan tulang akan mengalami perubahan struktur seumur hidup atau sepanjang manusia itu hidup. Dalam perkembangan trabekula terdapat sistem avers yang tidak beraturan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai patah tulang, di mana jika tulang tersebut rusak, maka akan terjadi pula kerusakan di dalam matriks tulang tersebut. Apabila misalnya tulang lengan dan seluruh tulang yang ada di anggota tubuh ini patah, maka matriksnya itu akan patah dan rusak. Materi selanjutnya yaitu mengenai persendian, di mana tulang itu dihubungkan oleh sendi. Dalam persendian ini sebenarnya ada 2 macam persendian, sistem persendian, yaitu yang pertama sendi sinartrosis dan juga sendi diartrosis.
di mana sendi sinatrosis ini gerakannya sangat terbatas, sementara diatrosis itu gerakannya sangat luas dan juga bebas. Baik teman-teman semuanya, sekian materi dari kami kelompok C. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.